Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, mahasiswa Universitas Negeri Padang, NIM 21043052, Prodi Akuntansi tahun masuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelima dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, di mana yang sekarang saya akan membahas tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan dari ketiga ini yang pertama yaitu membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lines dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lines atau service lines yang ada pada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai atau idle. Yang ketujuh, mengurangi atau menghambat persaingan. Yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Selanjutnya adalah pengertian. Yang pertama yaitu ada merger. Merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Dapat kita lihat di sini ilustrasinya yaitu PT AA menjadi PT B. Keterangannya yaitu PT AA masih tetap eksis dan mengambil alih PT B, sedangkan PT B hilang diserap masuk ke PT AA. Contoh dari merger ini yaitu ada Bank CIMB Niaga yang berasal dari Bank Lipo dan Bank CIMB Niaga. Yang kedua yaitu ada konsolidasi. Konsolidasi atau pembubaran usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Dapat kita lihat ilustrasi PTX, PTY yang melebur dan PTW yang akan melebur. Di sini keterangannya PTX dan PTY bersama-sama meleburkan diri dan membentuk perusahaan baru yang disebut dengan PTW. Contoh yaitu PT Bank Mandiri yang berasal dari Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau yang kita kenal dengan Bapindo. Baik merger dan konsolidasi yang terjadi adalah suatu perusahaan mengambil alih semua aktiva atau aset dan semua pasiva atau liability dari perusahaan lain. Dengan demikian, baik merger maupun konsolidasi akan menghasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun pasiva dari perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih. Namun merger dan konsolidasi berbeda bila dilihat dari prosedur hukum yang ditempuh. Merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya, sedangkan konsolidasi yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan baru sama sekali. Jadi kalau konsolidasi yaitu perusahaan yang baru, seperti kita lihat tadi di ilustrasi yaitu adalah PTW. Lanjut, yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Ilustrasinya dapat kita lihat di sini. PT Ki mengambil alih kepemilikan PTR, sementara PTR masih tetap eksis. Untuk akuisisi ini biasanya dengan cara membeli hak suara dari perusahaan atau secara yuridis, cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh tujuan itu adalah membeli saham-saham dari perusahaan tersebut. Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, di mana direksi perusahaan yang akan
akuisisi pengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambil alih. Biasanya perusahaan pengakuisisi itu perusahaan besar dan perusahaan terakuisisi itu adalah perusahaan kecil yang harus dibantu. Akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi terinternal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Akuisisi ini dapat dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Yang terakhir ada separasi. Separasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Kita lihat di sini ilustrasinya. Untuk polanya itu ada dua, ada pola 1 dan pola 2. Pola 1 di sini PT berakhir entitas bisnis dan eksistensi hukumnya, mengadakan pemisahan aset dan membentuk perusahaan baru, yaitu ada PT ARS dan PT ARM. Pola kedua yaitu di sini PT SM masih eksis sebagai perusahaan dan mengadakan pemisahan aset dengan membentuk perusahaan baru lagi. Atau di situ kita lihat yaitu adalah PT SL. Contoh dari separasi ini yaitu Bank BNI yang memisah dengan Bank BNI Syariah. Lanjut kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan merger, yang pertama yaitu memakai nama perusahaan pengambil alih, yang kedua biaya lebih kecil, yang ketiga tidak diperlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangannya yaitu menimbulkan polemik baru. Untuk konsolidasi, yang pertama kelebihannya memakai nama perusahaan baru, yang kedua menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Untuk kekurangannya yang pertama berbiaya lebih mahal dan yang kedua diperlukan surat izin usaha yang baru. Yang ketiga akuisisi. Kelebihan dari akuisisi ini yang pertama masih memakai nama lama, yang kedua tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya yang pertama kurang efisien, yang kedua mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, yang ketiga kepemilikan perusahaan berubah. Dan yang terakhir ada separasi atau pemisahan. Kelebihannya yang pertama memiliki masih memakai nama lama dan baru untuk pola 2. Yang kedua tidak atau perlu surat izin baru untuk pola kedua. Yang ketiga tidak perlu program rasionalisasi untuk pola kedua. Kekurangannya yang pertama tidak memakai nama lama untuk di pola pertama, yang kedua perlu surat izin baru untuk pola pertama, dan yang ketiga melalui program rasionalisasi untuk pola yang pertama. Jadi untuk merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semua kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.